Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu ba'du. Kita lanjutkan ya. Setelah ya bisa yansuru, yansuroni dan seterusnya ya, baru mulai ya kita analogikan yang lain. Kita kiaskan. Kias itu analogi ya. Gitu. Ya. Wakis ala hadza qis, dari qasa yaqisu qis ya. Bukan kis yang artinya ciuman, bukan ya. Dari kias ya. Aduh baper ya. Kiaskan ala hadza, kepada ini maksudnya adalah kepada tasrif dari yansuru yansuroni. Apa yang harus dikiaskan? Yadribu ya. Poinnya itu tadi. Ya, tataya, ta, a, kemudian na. Kemudian ujungnya kosong, ani, una, kosong, ani, na, kosong, ani, una, ina, ani, na, kosong, gitu ya. Masukkan kemudian yadribu. Maka hasilnya menjadi yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Kemudian ya'lamu ya. Ini masih sulasi mujarrad ya. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Yang penting ya ucapin aja tasrifnya. Ini cara ngegunainnya bagaimana nih? Bagaimana cara menggunakan ta'lamna? Bagaimana cara menggunakan ya'lamna? Itu urusan ilmu nahu. Ya, itu urusan ilmu nahu. Ilmu nahu itu ya, itu ngurusin ini letaknya di mana, ini letaknya di mana dan seterusnya. Kan peribahasanya kan seperti itu. As-sarfu ummul ulum wan nahu abuha. Sorob adalah induk dari ilmu-ilmu dan nahu adalah bapaknya. Kenapa? Karena sorob seperti ibu, karena ibu itu melahirkan. Sorob itu melahirkan kata-kata. Ya, sedangkan nahu itu seperti bapak. Bapak itu memanage, mengatur. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Gitu ya. Itu makna dari as-sarfu umul ulum wa nahu abuha. Kita sedang belajar ilmu sorob. Kita sedang belajar bagaimana kata terlahir ya. Cara penggunaannya ada nanti di ilmu nahu gitu ya. Ya kalau ilmu nahunya yang ngajarnya saya lagi ya gampang nyambunginnya. Tapi kalau ngajarnya yang lain ya silahkan aja sih ya. Semua pengajar mengajarkan materinya yang sama. Ya hanya bedanya di like and dislike gitu doang ya. Oke, wa ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Kemudian yudahriju ya. Ingat ya, yang berbeda adalah ya, tataya, kemudian kosong, ani, una dan seterusnya. Sisanya sama. Sekarang dari yu ya. Berarti ya yu tu yu gitu ya. Kan ya enggak. Yudahriju, yudahrijani, yudahrijuna, tudahrijani, yudahrijna, tudahriju, tudahrijani, tudahrijuna, tudahrijina, tudahrijani, tudahrijna, udahriju, nudahriju. Yukrimu, sekarang yukrimu, yukrimani, yukrimuna, tukrimu, tukrimani, yukrimna, tukrimu, tukrimani, tukrimuna, tukrimina, tukrimani, tukrimna, ukrimu, nukrimu. Yukotilu, yukotilani, yukotiluna, tukotilu, tukotilani, yukotilna, tukotilu, tukotilani, tukotiluna, tukotilina, tukotilani, tukotilna, ukotilu, nukotilu. Yufarrihu, yufarrihani, yufarrihuna, tufarrihu, tufarrihani, yufarrihna. Tufarihu, tufarihani, tufarihuna, tufarihina, tufarihani, tufarihna, ufarihu, nufarihu. Pusing-pusing dah lu ya, saya percepat ya. Jadi kalau nanti, cepat banget sih ngajarnya, gitu ya, suka-suka saya ngajarnya ya. Download rekaman kajian ini, diputar ulang, temponya dipelanin ya. Di YouTube kan ada opsi dipelanin ya enggak? Temponya dipelanin ya, di slow motion ya.
Kemudian yatakassaru, yatakassaru, yatakassaroni, yatakassaruna, tatakassaru, tatakassaroni, yatakassarna, tatakassaru, tatakassaroni, tatakassaruna, tatakassarina, tatakassaroni, tatakassarna, atakassaruna, takassaru. Yataba'adu, yataba'adu, yataba'adani, yataba'aduna, tataba'adu, tataba'adani, yataba'adna, tataba'adu, tataba'adani, tataba'aduna, tataba'adina, tataba'adani, tataba'adna, ataba'aduna, taba'adu. Kemudian yanqati'u, yanqati'u, yanqati'ani, yanqati'una, tanqati'u, tanqati'ani, yanqati'na, tanqati'u, tanqati'ani, tanqati'una, tanqati'ina, tanqati'ani, tanqati'na, anqati'u, nanqati'u. Yajtami'u, yajtami'u, yajtami'ani, yajtami'una, tajtami'u, tajtami'ani, yajtami'na, tajtami'u, tajtami'ani, tajtami'una, tajtami'ina, tajtami'ani, tajtami'na, ajtami'u, najtami'u. Yahmarru, bertasdid ujungnya ya. If'alala yaf'alilu itu asalnya ya. Jadi dia asalnya tuh ihmaroro, yahmariru, yahmariru. Kemudian digabung menjadi yahmarru. Lihat ya. Yahmarru, yahmarroni, yahmarruna, tahmarru, tahmarroni, yahmarirna ya, dilepas tasdidnya karena domir hunna dengan domir antunna atau nun niswa ya, atau selalu meminta sebelumnya disukunkan. Sedangkan yahmarru, marru ada dua R yang pertama sukun, mar, R yang kedua domah, ru. Ya, ketika masuk ke domir hunna ya, sebelum domir hunna yaitu R yang kedua yaitu ru itu harus sukun. Ya enggak? R yang pertama sukun, R yang kedua sukun karena di depannya ada domir hunna. Nah, ini gimana nih? Kembalikan ke asal. Karena yahmarru itu asalnya adalah yahmariru. Ihmaroro, yahmariru. Tahu dari mana? Dia bunyinya, sistem bunyinya sama dengan wazan-wazan yang lain. Infa'ala, yanfa'ilu, inqata'a, yanqati'u ya, ihmarara, yahmariru, gitu asalnya. Karena ada dua huruf yang sama ditasdid, ihmarra, yahmarru. Tapi harus tahu bunyi aslinya. Kenapa? Karena dengan mengetahui bunyi aslinya, maka akan bisa menyebutkan bagaimana ketika dia ya, ketika dia dalam keadaan majzum, ketika dia dalam posisi domir hunna. Saya ulangi lagi. Yahmarru, yahmarroni, yahmarruna. Ya, sekarang domir hiya. Tahmarru, tahmarroni, ya, yahmarirna. Ya, kemudian domir anta, tahmarru, tahmarroni, tahmarruna, tahmarrina, tahmarroni, tahmarirna, ahmarru, nahmarru. Sekarang yang yahmarru, yahmarru ya, berarti dia asalnya dari yahmariru ya, ihmarro, dari fi'il madinya ihmarro, yahmaru, asalnya ihmaroro, yahmariru ya. Tahu dari mana? Ini saya dulu nggak pakai kitab ya, nebak-nebak bunyi aja ya. Kebetulan benar tebakannya ya. Jadi yahmaru ini dari yahmariru. Oke. Dengan mengetahui dia asalnya adalah yahmariru, maka akan mudah ketika domir hunnanya. Oke. Yahmaru, yahmarroni, yahmaruna, tahmaru, tahmarroni, yahmarirna, tahmaru, tahmarroni, tahmaruna,
tahmarina, tahmaroni, tahmarirna, ada alifnya. Tahmarirna, ahmaru, nahmaru. Ihmarro itu memerah, ya. Ihmarro menjadi sangat merah, ya. Atau pura-pura merah juga bisa, ya. Beda antara wazan if'ala dengan if'ala. Kemudian yajlawidhu, ya, yajlawidhu, yajlawidhani, yajlawidhuna, tajlawidhu, tajlawidhani, yajlawidhna, tajlawidhu, tajlawidhani, tajlawidhuna, tajlawidhina, tajlawidhani, tajlawidhna, ajlawidhu, najlawidhu. Kemudian yastakhriju, ini lebih gampang lagi tentu saja, ya. Yastakhriju, yastakhrijani, yastakhrijuna, tastakhriju, tastakhrijani, yastakhrijna, tastakhriju, tastakhrijani, tastakhrijuna, tastakhrijina, tastakhrijani, tastakhrijna, astakhrijuna, astakhriju. I'syausyaba ya'syausibu, ya'syausibu, ya, mulutnya aja keceletot-celetot, ya, sampai muncrat-muncrat, ya. Tetap pegangannya ya, tataya, tatata, tatata, ana. Kosong ani una, kosong ani na, kemudian kosong ani una, ina, ani na, kosong gitu. Fi'il mudhari itu gitu-gitu doang. Ya'syausibu, ya'syausibani, ya'syausibuna. Ta'syausibu, ta'syausibani, ya'syausibna. Ta'syausibu, ta'syausibani, ta'syausibuna, ta'syausibina, ta'syausibani, ta'syausibna, a'syausibu, na'syausibu. Gitu, ya. Sebetulnya sih belajar seperti ini kayaknya lancar banget, ya, karena saya mempertahankan kepala saya untuk fokus dengan bunyi, ya. Jadi kalau orang sudah bayangin antum belasan tahun ngubek-ngubek di ilmu sorof, ya, itu dengan bunyi harokat itu dia akan lebih sensitif, ya. Lebih sensitif itu. Antum ada imam baca Al-Quran terus dia salah, nggak enak kedengarannya tuh. Kayaknya bukan begini dah wazannya dah, gitu ya. Kayaknya salah nih kayaknya. Kenapa? Bukan begini dah wazannya. Atau misalkan, ya, ada ada huruf menasabkan fi'il mudhari tapi dia nggak nasab, tapi dia dhamma, itu tuh nggak enak kedengarannya. Saya nggak hafal suratnya, tapi begitu ada yang lan, anlan, idzan, kae, lan, tapi di depannya marfu, gitu kan, ya namanya juga orang jadi imam ngandelin hafalannya kegoncang-goncang. Akhirnya ketika dia jadi imam, kemudian dia lupa dengan harokatnya, dia kan jadinya nebak-nebak harokat. Mending kalau tebakannya betul. Kalau tebakannya salah, ya, kemudian di belakangnya ada saya, gitu kan, itu tuh nggak enak kedengarannya. Mau ngoreksi cuman satu harokat kayaknya gimana gitu, ya. Gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja lah, gitu kan. Banyak ada beberapa yang seperti itu. Al-Hafiz, ya, tapi dia nggak perhatian dengan bahasa Arab. Jadi dia jadi al-hafiz itu benar-benar ngandelin hafalannya aja, ya, tidak menghafal Al-Quran, kemudian dipelajari bahasa Arabnya. Kenapa ayat ini domah, kenapa ayat ini fathah, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau hanya menghafal Al-Quran saja, kemudian dia jadi imam, ya mungkin ada kalanya dia juga belum murojaah lah, apalah dan seterusnya, gitu kan. Hanya ustadz hafal Al-Quran saja, tidak ngerti dengan bahasa Arab, itu, ya, terkadang, ya, nggak sering, terkadang dia terjatuh ke dalam nebak-nebak harokat. Dan kebetulan pernah saya dengar dan dia salah nebutinnya, ya. Waktu itu dia baca istilahnya tuh, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini saya hafal banget ini. Kenapa? Karena sebelum saya menghafal ayat ini ada dzurriyyatuhumnya ada dua, yang satu fa'il, yang satu maf'ulun bihi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, fa'il dari ittaba'at, ya, biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, maf'ulun bihi dari alhaqna. Dah nggak bakal ketuker saya mah. Kenapa? Karena saya paham kaidahnya. Al-Hafiz jadi imam, ya, kemudian membaca ayat ini, ya, dia nggak ngerti gramatika bahasa Arab, dua-duanya dzurriyyatuhum, ya.
alhaqna bihim zurriyatuhum. Pas begitu kayaknya salah deh. Kenapa? Radarnya langsung nyala ya. Gitu nggak enak. Ya makanya antum bertahun-tahun ya belajar sorof, terbiasa dengan bunyi sorof, bunyi-bunyi harokat dan seterusnya itu kan. Begitu dengar ada yang salah tuh gatel telinga tuh ya. Sama seperti orang yang bertahun-tahun belajar tahsin. Yang seharusnya 2 harokat dia baca 3 harokat itu kedengarannya tuh nggak enak. Ya. Iq'an sasa yaq'an sisu ya, yaq'an sisani yaq'an sisuna taq'an sisu taq'an sisani yaq'an sisna taq'an sisu taq'an sisani taq'an sisuna taq'an sisina taq'an sisani taq'an sisna aq'an sisu naq'an sisu. Yaslanqi ya. Nah, ada huruf ya-nya di sini. Ya, anggap aja seperti Roma Yarmi. Kalau bisa Roma Yarmi berarti bisa Yaslanqi. Yaslanqiyani, Yaslankuna. Ya-nya hilang. Yaslankuna nanti akan dijelaskan di fiil nakis ya. Patokannya kalau bisa Yarmi maka bisa yang lainnya. Yaslanqi, yaslanqiyani, yaslankuna, taslanqi, taslankiyani, yaslanqina, taslanqi, taslanqiyani, taslankuna, taslankina, taslankiyani, taslanqina, aslanqi, naslanqi, gitu. Yatadahroju, yatadahrojani, yatadahrojuna, tatadahroju, tatadahrojani, yatadahrojna, tatadahroju, tatadahrojani, tatadahrojuna, tatadahrojina, tatadahrojani, tatadahrojna, atadahrojuna, tadahroju. Yahronjimu, ihronjama, yahronjimu, yahronjimu, yahronjimani, yahronjimuna, tahronjimu, tahronjimani, yahronjimna. Tahronjimu, tahronjimani, tahronjimuna, tahronjimina, tahronjimani, tahronjimna, ahronjimu, nahronjimu. Yaksya'irru. Nah, sama seperti yahmarru, ujungnya huruf yang bertasydid. Yaksya'irru. Nah, ini kan berarti dari iksya'arra, itma'anna, if'alalla ya. Yaksya'irru berarti asalnya tuh dari yaksya'riru ya. Dia sistem bunyinya ya sama dengan istaf'ala yastaf'ilu ya. Iksya'rara dia asalnya tuh ini sebetulnya saya kasih tahu ya, ini nggak ada di kitab manapun ya. Sebetulnya itu saya cuma cok gali cok aja ya. Saya ngenalin sistem bunyinya aja ya. Jadi iksya'arra ya, iksya'arra itu asalnya itu kalau saya lihat dari sistem bunyi istaf'ala itu sama. Istaf'ala ya, iqsya'rara ya, itma'anna, itma'nana ya. Karena ada 2 huruf yang sama ditasydid. Yang namanya tasydid mensukunkan huruf yang pertama, mengharokatkan huruf yang kedua. Iqsya' roro ya, ditasydid berarti disukunkan ro yang pertama. Ro yang pertama itu harus sukun. Bagaimana cara mensukunkannya? Apakah dengan dihapus? Kalau harokat ro yang pertama asal dihapus, maka akan terjadi pertemuan 2 sukun. Susah ya enggak? Jadi bukan dihapus, tapi harokat dari ro yang pertama dimundurkan ke ke ain yang asalnya sukun jadi fathah. Yang asalnya roro menjadi sya'arro. Seperti yang di fi'il madinya ya. Fi'il madinya kan iksya'arro ya enggak, itu sudah jadi, itu sudah matang, mentahnya adalah iksya'roro. Kemudian fi'il mudhari'nya ya, istaf'ala, yastaf'ilu, yastaf'ilu, yaksya'riru, ya enggak? Yaksya'riru. Nah, bagaimana supaya bisa ditasydid? Supaya bisa ditasydid, sukunkan ro pertama, harokatin ro kedua. Nah, ro yang pertama itu cara mensukunkannya bukan dihapus tapi digeser. Yaksya'
sya'riru. Nah, ri kasroh yang ada di ri dimundurkan ke ain yang asalnya sukun sya menjadi sya'i. Jadi yak sya'riru menjadi yak sya'irru seperti yang ada di sini ya. Dengan tahu mana yang mentah dan mana yang mateng, maka ketika domir hunna, ketika jazm dia nggak akan pusing ya. Karena suka ada yang belajar sorf jadi hilang rohnya malah. Jadi yak syairna, kalau yak syairna domir hunnanya nih, hunna yak syairna, rohnya jadi hilang satu. Padahal di sini rohnya ada dua. Jadi bukan yak syairna tapi, nah dengerin ya, kita urut dari domir huwa dulu. Yak syairu, yak syairrani, yak syairruna ya. Di sini rohnya masih ditasydid. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan untuk melepaskan tasydid. Ya, tapi ketika di domir hunna selalu menuntut sebelum domir hunna ini, sebelum nun niswa ini, nun yang menunjukkan perempuan, zahabna, na di situ nun niswa, selalu menuntut sebelum nun niswa ini harus sukun. Huruf kedua wajib sukun, ya, maka mau tidak mau huruf yang pertama diharokatin. Ya. Jadi antara tasydid dengan nun niswah itu berlawanan. Tasydid huruf pertamanya harus sukun, huruf keduanya mati. Nun niswah huruf keduanya harus mati karena di depannya ada nun niswah. Nah, huruf yang pertamanya bagaimana? Mau nggak mau harus diharokatin. Karena kalau huruf yang pertama dari dua huruf yang samanya ini dipertahankan sukun, akan terjadi pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama karena asalnya tasydid dengan sukun yang kedua karena tuntutan dari nun niswah. Ini kan nggak mungkin. Akhirnya dikembalikan ke bentuk mentahnya. Apa bentuk mentahnya? Yaitu tadi yak sya'riru. Ya. Kita mulai dari domir hiya. Hiya tak sya'irru, kemudian huma perempuan, tak sya'irrani. Nah, hunna yak rirna ya. Hunna dengan antuna itu sama, hanya beda huruf mudharaahnya ya. Hunna yaksyarirna, bukan yaksyairna. Kalau yaksyairna itu rohnya berarti hilang satu, sedangkan di sini bertasydid rohnya berarti ada dua. Kemudian anta taksyairu, taksyairrani, taksyairuna, taksyairrina, taksyairrani, taksyarirna ya. Ana aksyairu, nahnu naksyairu gitu ya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah gitu kan. Taksyairu tuh ya merinding gitu ya, bulunya itu bulu kuduknya itu bangun ya saking takutnya ya. Selesai. Itu untuk yang fi'il ma'lum, al-mabniyu lil fa'ili atau fi'il ma'lum. Sekarang fi'il majhulnya. Ya. Ini kajiannya begini ya, bukan enggak ada sesi tanya jawab ya. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan ya tanya aja lah di situ lah ya, atau tanya ustadz terdekat ya, biar bingungnya bareng-bareng ya. Wal mabniyu lil maf'uli minhu, sekarang mabni maf'ul, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari majhul. Maka harful mudhara'ati minhu madmuman. Fi'il mudhari majhul itu adalah, lihat huruf mudhara'ahnya apa-apa yang huruf mudhara'ahnya didomahkan. Wa ma qabla al-akhiri minhu maftuhan, dan huruf sebelum huruf terakhir atau huruf kedua dari terakhir difathahkan. Contoh dari yansuru menjadi yunsoru, yunsoru ya. Nusiro yunsoru ya, huruf pertamanya didomahkan yaitu yu, huruf kedua terakhirnya difathahkan yaitu so, karena huruf terakhirnya ru berarti huruf kedua terakhir adalah so, yunsoru. Bagaimana tasrif ke bawahnya? Ya sama seperti tadi, ya tataya tatata tatata akna, kosong ani una, kosong ani na, kosong ani una ina ani na, kosong kosong. Yunsoru yunsoroni, yunsonya unsonya nggak boleh gonta-ganti. Jangan begini, yunsoru yunsoroni yansuruna, itu mengaco ya. Dari yunsoru menjadi yansuru
hati-hati ya. Kepalanya kudu fokus gitu ya. Antum gimana mau belajar usul fikih bab kias? Kalau kias sorop aja antum gagal gitu ya. Usul fikih kan yang paling rumit itu bab kiasnya enggak? Ya, harus nyari ilatul kiasnya, makis alaihinya. Wah, gitu ya, nyari persamaannya. Nah, belajarnya tuh dari ilmu sorop. Cari dianalogikan, tapi yang mana yang mirip, mana yang beda itu harus tahu. Yunsoru yunsoroni yunsoruna tunsoru tunsoroni yunsorna tunsoru tunsoroni tunsoruna tunsorina tunsoroni tunsorna unsoru nunsoru gitu. Kemudian apa lagi? Yunsoru yudahroju duhrija dahroja yuhdi dahroja yudahriju duhrija yudahroju yudahroju yudahrojani yudahrojuna tudahroju tudahrojani yudahrojana tudahroju tudahrojani tudahrojuna tudahrojina tudahrojani tudahrojna udahrojun udahroju. Akroma yukrimu sekarang dimajulkan menjadi ukrima yukromu yukromu yukromani yukromuna tukromu tukromani yukromna tukromu tukromani tukromuna tukromina tukromani tukromna ukromu nukromu. Yufarrohu farroha yufarrihu furriha yufarrohu yufarrohu yufarrohani yufarrohuna tufarrohu tufarrohani yufarrohna. Yang yufarrihna itu mah maklum. Yufarrohna tufarrohu tufarrohani tufarrohuna tufarrohina tufarrohani tufarrohna ufarrohu nufarrohu. Yuqotalu qotala yuqotilu kutila yuqotalu ya. Yuqotalu yuqotalani yuqotaluna tuqotalu tuqotalani yuqotalna tuqotalu tuqotalani tuqotaluna tuqotalina tuqotalani tuqotalna uqotalu nuqotalu. Yustakhroju ya. Istakhroja yastakhriju ustukhrija yustakhroju yustakhroju yustakhrojani yustakhrojuna tustakhroju tustakhrojani yustakhrojna. Terus tustakhroju tustakhrojani tustakhrojuna tustakhrojina tustakhrojani tustakhrojna ustakhroju nustakhroju gitu. Selesai itu ya, maklum majhul seluruh wazan udah selesai ya. Sekarang bab yang baru ya. Kalau belum ada surat peringatan berarti kita teruskan sampai jam 10 malam, bodo amat ya. Nggak ada, biarin aja, jangan diingetin ya. Baru juga 8:30, biasanya juga sampai jam 9 ya. Belum. Berikutnya sekarang ma wala annafiyataini annafiyatani. Sekarang adalah mengenai ma dengan la yang menafikan. Nafiyah dari nafayan fi nafyun nafin ya. Kalau muannas nafiyah, kalau dua nafiyatani. Berarti ma dengan la dihitungnya sebagai muannas ya. Kenapa? Karena lihat di situ ma wala annafiyatani. Kalau muzakkar ma wala annafiyani, di situ annafiyatani. Berarti ma dengan la dihukumi muannas ya. Apa itu nafiyah? Nafiyah itu menafikan. Menafikan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Menafikan tuh meniadakan, menegatifkan lah ya. Terjemahannya adalah tidak, bukan jangan. Kalau jangan itu nahiyah, itu nanti ada ya. Sekarang nafiyah dulu. Menafikan, menegatifkan. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu ya. Kalau saya haus, ketahuilah oleh kamu annahu bahwasanya yadkhulu 'alal fi'lil mudhari'i, bahwasanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Apa yang masuk ke dalam fi'il mudhari'? Fa'il yadkhulunya mana? Ma wala annafiyatani. Jadi ma wala annafiyatani itu fa'il dari yadkhulu. Asalnya begini, annahu yadkhulu ma wala annafiyatani 'alal fi'lil mudhari'i. Cuman dibalik ya, jangan kaget.
Antum ini baru dibalik sedikit aja kaget ya. Apalagi kalau misalkan dibolak-balik ya. Bahwasanya masuk ke dalam fi'il mudhari, apa yang masuk ke dalam fi'il mudhari? Ma dan la an-nafiyatani, menegatifkan. Nah, fala tughayyirani sighatahu, keduanya yaitu ma dan la yang menegatifkan tidak tughayyirani, keduanya tidak mengubah sighatahu, bentuk dari fi'il mudhari tersebut. Hu-nya kembali ke fi'il mudhari ya. Jadi enggak berubah bentuk fisik si fi'il mudhari'nya ya. Taqulu contohnya seperti la yansuru. Yansuru sebelum kemasukan la yansuru. Ketika kemasukan la yansuru. Sama-sama yansuru, berarti tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena la di situ artinya adalah tidak, bukanlah yang artinya jangan ya. Maka ya kalau bisa tasrif lugawi fi'il mudhari yang tadi ya gampang, tinggal tambahkan la, tidak menolong, mereka berdua, dia tidak menolong, mereka berdua tidak menolong, mereka tidak menolong, dan seterusnya dan seterusnya. La yansuru, la yansuroni, la yansuruna, la tansuru, la tansuroni, la yansurna, la tansuru, la tansuroni, la tansuruna, la tansurina, la tansuroni, la tansurna, la ansuru, la nansuru ya. Tadi kayak udah masuk bab baru, 5 menit lagi katanya ya. Saya tambahin 0 nih biar 50 menit lagi ya. Kemudian wa kadzalika ma yansuru, ma yansuroni, ma yansuruna ila akhirih. Ma yansuru, ma yansuroni, ma yansuruna, ma tansuru, ma tansuroni, ma yansurna, ma tansuru, ma tansuroni, ma tansuruna, ma tansurina, ma tansuroni ya. Ma tansurna, ma ansuru, ma nansuru. Bedanya apa? Oke, begini ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, kemudian ada ma, ada la. Ya enggak? Ada berapa kemungkinannya? Ada 4. Ya. Fi'il madhi mudhari, ma dengan la. Kemungkinannya ada apa? 2 kali 2 4 ya enggak? Ma masuk ke fi'il madhi, ma masuk ke fi'il mudhari, la masuk ke fi'il madhi, la masuk ke fi'il mudhari, gitu kan? Ya enggak? Ya. Fi'il madhi biasanya dinegatifkan itu dengan ma dzahaba Zaidun ilal madrasati. Fi'il mudhari biasanya dinegatifkan dengan la yadhhabu Zaidun ya ilal madrasati. Nah, itu yang aslinya. Ma biasanya masuk ke fi'il madhi, la biasanya masuk ke fi'il mudhari. Ya, tapi di sini ma masuk ke fi'il mudhari. Bedanya apa? Bedanya ini ada di durusul lugah ya. Bedanya kalau ma masuk ke fi'il mudhari, maka yang dinegatifkan adalah yang seketika itu aja. Kan saya sudah bilang fi'il mudhari ini sesuatu yang berulang-ulang ya enggak? Kecuali ada keterangan waktu, maka keterangan waktunya sekarang ya berarti dikerjakannya sekarang. Keterangan waktunya besok ya berarti besok. Kalau enggak berarti dia sesuatu yang berulang. Ya dulu ala tikror katanya seperti itu ya. Nah, ketika ya saya mengatakan misalkan begini ya akhi la ashrabul qahwah, saya nggak makan saya nggak minum kopi ya, karena memang saya nggak minum kopi ya, apalagi kopinya kopi versi teman-teman Al-Muzani, buset gitu, mual banget. Nah, karena saya memang ya berulang-ulang nggak pernah minum kopi, saya mengatakan la ashrabul qahwata, saya nggak minum kopi. Kenapa? Karena memang kebiasaan saya, keseringan saya itu nggak minum kopi. Tapi kalau minum teh atau teteh gitu ya, atau minum teh yang dibikin oleh teteh itu saya suka banget gitu ya. Nah, tiba-tiba, beda kalau misalkan yang ngomongnya itu misalkan seperti Ustadz Ibnu misalkan. Ustadz Ibnu itu nggak cocok kalau ngomong la ashrabul qahwa itu nggak cocok. Kenapa? Karena kebiasaan beliau adalah minum qahwa. Ya, tapi tiba-tiba beliau nggak minum, hanya ketika itu aja beliau nggak minum, maka cocok itu pakai ma ashrabul qahwata. Artinya sekarang ini saya nggak minum kopi, tapi mungkin di waktu-waktu yang lain beliau minum kopi. Kenapa? Orang udah pada tahu kok beliau minum kopi gitu kan. Nah ya, kalau saya berarti ashrabul qahwata gitu ya, saya minum kopi karena biasanya enggak gitu kan. Nah tapi kalau
Ustadz Ibnu ya, karena orang tahu beliau biasanya minum kopi. Kemudian tiba-tiba beliau nggak minum kopi. Ya, nah maka beliau menggunakan bukan la ashrobu tapi ma ashrobul qahwatal ana. Saya tidak minum kopi sekarang, gitu ya. Wa kadzalika ma yansul dan seterusnya. Bersambung dulu sampai situ. Kasih tanda Mas Fonto, dukhulul jazimi wan nasibi 'alal fi'lil mudhari. Sampai situ dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.